istiqomah, nderekaken ngaos, nderekaken ngaji. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu dipun paringi ilmu ingkang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula kala winginane mboten waket nderekaken keranten wonten udzur. Mila kula nyuwun ngapunten ing kathah. Kala winane saderenge kula tasih nerangake bab salat. Bab napa, Bu? Salat. Salat itu adalah qaulun, aqwalun wa af'alun, yaitu ucapan dan pekerjaan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam ghaliban kebiasaannya. Untuk itu masalah sholat ini harus diperhatikan, karena ketika kita memperhatikan sholat maka Allah akan memperhatikan kita. Sampai di mana kita memperhatikan pada sholat itu menentukan Allah memperhatikan kepada kita. Ini dilihat bagaimana kita memperhatikan sholat itu. Kalau kewajiban yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, ini perintah kewajiban tapi melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau masalah sholat, ini saking pentingnya Allah sendiri yang memanggil kepada Nabi Muhammad SAW, terbukti dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke 7 sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah kewajiban sholat 50 waktu, 50 kali. 50 kali bahasanya, Pak. Sehingga ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, kembalilah kamu kepada Allah." Hei Muhammad, kembalilah kamu kepada Allah, minta keringanan supaya dikurangi tidak menjadi 50 kali. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, Pak, Bu. Hanya minta keringanan, dikasih keringanan 40 ke 30, 20 sampai 5 waktu. Gitu Nabi Musa masih menyuruh Nabi Muhammad untuk minta keringanan lagi. Tapi Nabi Muhammad menjawab, "Waduh, dah enak aku sisit misalnya 5 waktu itu, alhamdulillah mulai dari 50 kali 5. Dan ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini adalah yang mendapat keberkahan. Umat Nabi Muhammad ini adalah pertama orang perempuan. Orang perempuan. Karena orang perempuan ini paling pinter nowo. Mulai regane niki 100.000 ditawa-tawa sampai 10.000. Iki penggaweane wong wedok barokahe Isra Mi'raj. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa sholat ini rakaatnya berbeda-beda? Kondak digawe roto kabeh 4 rakaat gitu, atau 3 rakaat atau 2 rakaat semuanya begitu? Kok 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Iya, karena dalam Al-Quran dikatakan alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Karena Allah menjadikan malaikat ini mempunyai beberapa sayap. Ono malaikat yang mempunyai sayap 2, ada malaikat yang mempunyai sayap 3, ada malaikat yang mempunyai sayap 4.
dari berbeda-beda sayap malaikat ini langsung terbang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tidak mungkin kita akan terbang ke langit, tidak mungkin, karena tidak mempunyai sayap. Ganti dari sayap itu adalah rakaat sholat itu. Dengan 2 rakaat, dengan 3 rakaat, dengan 4 rakaat, orang itu langsung bisa terbang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat itu adalah munajat, komunikasi antara bainal abdi wa baina rabbih, antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya komunikasi ngomongan. Sehingga dalam lafaz-lafaz di dalam sholat ini memakai domir mukhatab, iyyaka dumateng panjenengan. Dumateng panjenengan ini bahasanya kan di depan kita. Dumateng panjenengan kan di depan kita. Iyyaka dumateng panjenengan na'budu kula ibadah, wa iyyaka lan dumateng panjenengan nasta'in kula nyuwun pitulungan. Ini artinya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hikmah kenapa sholat itu dibuat rakaat yang berbeda-beda. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Dengan sholat orang itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat ini mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri. Ada surutul wujub, ada surutus sihah. Syarat wajibnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu pertama adalah Islam. Orang Islam wajib sholat. Selain orang Islam tidak wajib sholat. Kalau sholat bagaimana? Ya tidak sah, karena ketentuan kewajiban sholat itu adalah pertama orang Islam. Yang kedua, baligh. Orang itu sudah balik, anak yang sudah balik. Adapun anak yang belum balik, ini tidak kewajiban sholat. Tapi kalau sholat bagaimana? Tamyiz, sah sholatnya, walaupun dia belum wajib. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad ini untuk berpesan kepada semua orang tua, ketika mempunyai anak mulai dari 7 tahun, 10 tahun harus diperintah sholat untuk membiasakan anak itu supaya biasa menjalankan sholat. Butuh pendidikan kebiasaan. Mulai dari 7 tahun pendidikan dari Rasulullah menurut hadisnya Nabi Muhammad SAW. Surutul wujub, Islam, balik, akil, orang yang berakal. Orang yang tidak punya akal tidak wajib sholat. Ini bagian dari kewajiban sholat itu sendiri, surutul wujub. Adapun surutus sihah yaitu at-tamyiz, dia itu sudah dia tamyiz meskipun belum balik, sah sholatnya. Dan termasuk syarat sahnya sholat ayyakuna aliman bikaifiyatiyah, mengerti caranya sholat. Mengerti caranya sholat ini berarti harus mempunyai ilmu tentang sholat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa mengamalkan satu amalan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah itu, amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita ngaji. Sehingga pembahasan masalah sholat mulai takbir, kita sudah membahasnya bagaimana syaratnya takbir, takbiratul ihram, kemudian setelah takbiratul ihram membaca iftitah, doa kabiro walhamdulillah katsiro, setelah itu membaca suratul Fatihah. Dan ketentuan syarat membaca Fatihah ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu,
syaratnya membaca Fatihah ada 10. Ada 10. Termasuk at-tartib wal mu'alah wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya surat Al-Fatihah itu, menjaga hurufnya ini supaya tidak berubah maknanya. Wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdidnya Fatihah. Ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Yang sering kita dengar itu bagaimana caranya ketika kita membaca Fatihah dengan satu bacaan yang disambung terus sampai walabdolin. Ada yang baca Fatihah yang diputus-putus. Karena kalau ini hampir Ramadan biasanya baca Fatihahnya ini langsung. Langsung ini ya ada caranya sendiri. Kalau kita membaca tidak langsung, yang putus-putus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini membaca Fatihah yang diputus-putus. Kalau kita membaca Fatihah yang secara langsung, kalau mau terawih supaya cepat, bisa enggak apa-apa. Pokoknya menjaga hurufnya dan tasdidnya. Contohnya begini kalau yang secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara langsung. Al yang di Alhamdulillah, Ar-Rahman ini dibuang, langsung disambung. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, milham tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Kalau secara langsung tidak boleh. Harus alnya ini langsung dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini kalau disambung Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak boleh ketika Ar-Rahmanir-Rahim diidghamkan mim yang pertama dengan yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki, tidak boleh. Karena ini berbeda. Sakit nggak betul? Insyaallah. Insyaallah ya. Sing imam-imam kudu iso. Masalahnya kalau terawih kan agak cepat, nggih. Ini syarat-syarat membaca Fatihah. Ada satu keterangan watutlabu i'adatul Fatihah. Setelah kita membaca Fatihah, ada anjuran kita mengulangi pada bacaan Fatihah itu lagi. Kalau kita menjadi makmum, idza qara'ahal makmum qabla imami. Kesunahan, anjuran untuk mengulangi surat Al-Fatihah pertama ketika makmum membaca surat Al-Fatihah sebelum imam. Sampeyan dadi makmum, imame durung maca Fatihah, sampeyan maca dhisik. Nah, ketika imam ini sudah membaca Fatihah, sampeyan mengulangi bacaan Fatihah, ini dianjurkan, sunnah hukumnya. Satu, idza qara'al makmum qabla imami, sebelum imam. Ketika makmum membaca Fatihah sebelum imam.
Yang kedua, dianjurkan untuk mengulangi bacaan Fatihah wali ajizin idza qara'aha qa'idan. Ketika orang itu tidak mampu membaca Fatihah dengan berdiri, membacanya sholat dengan duduk. Lalu ketika sholat dengan duduk ini kok kuat dia itu, akhirnya berdiri. Padahal waktu duduk sudah membaca Fatihah, akhirnya berdiri. Dianjurkan untuk membaca Fatihah lagi. Paham? Saman sholatnya belunggu. Waktu sholat ambil lunggu saman maca Fatihah. Lah terus saman waktu lunggu itu mari maca Fatihah kok ngerasa enak sikile. Kok enteng. Akhirnya saman langsung berdiri. Ini disunahkan untuk mengulangi bacaan Fatihah kedua. Yang ketiga, waman nadhara qira'ataha kullama atasa fa'atasa bayajibu i'adatuha. Orang yang punya nadar, aku golek wahing aku tak maca Fatihah meneh. Sama jadi makmum, sama nadar, punya nadar, aku lek engko wahing aku tak maca Fatihah. Lah ketika sampean dadi makmum, Allahu Akbar, sampean maca Fatihah mari, walladhdallin amin. Wajib. Sampean wajib mengulangi bacaan Fatihah, bukan sunnah lagi, wajib. Kenapa? Karena nadar. Karena nadar. Yang ketiga, yang keempat, syarat mengulangi bacaan Fatihah yaitu waman lam yahfad ghairaha wa yu'iduha badalan anis surah. Orang yang mampu membaca Fatihah tidak bisa membaca surat-suratan. Qul huwallahu ahad tidak iso. Maka dia itu membaca Fatihah lagi sebagai ganti dari surat-suratan. Tapi kok tidak mungkin ini ya. Hah? Ulu aile ini ya. Ini yang keempat. Orang yang tidak hafal surat-suratan setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah lagi sebagai badalan anis surah, sebagai ganti dari surah. Yang kelima, waman khatamal Quran, orang yang menghatamkan Al-Quran ketika sholat, setelah dia hatam membaca Fatihah terus alif lam mim sampai nas, mari nas, dianjurkan untuk membaca Fatihah lagi. 5. Yang dianjurkan ketika kita mengulangi bacaan surat Al-Fatihah. Kalau bersamaan bagaimana? Kalau bersamaan itu begini. Dalam keterangan fikih ada seorang ulama namanya Al-Mudabigi. Qala Al-Mudabigi annal muqaranah fi khamsati mawadi. Sampeyan jadi makmum, sampeyan barengi imam. Ini ada 5 hukumnya. Siji, barengi imam haram. Makmum barengi imam hukumnya haram, wa mubtilah dan membatalkan sholat. Yaitu kal muqaranah fi takbiratil ihram. Yaitu muqaranah bersama dengan imam dalam takbiratul ihram, ini hukumnya haram dan membatalkan pada sholat. Jadi sampean kudu delok imame dhisik, imame wis takbiratul ihram apa turu. Kalau imamnya sudah takbiratul ihram, baru sampean takbiratul ihram. Kalau sampean bersamaan dengan imam, ini hukumnya haram dan sholatnya menjadi batal. Ini bareng karo imam, apalagi mendahului imam. Tambah tidak sah sholatnya. Yang susah itu kalau imamnya ini apa jenenge was-was. Imamnya was-was sama nengguri tidak ketok.